Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom sejemaat Tuhan yang dikasihi. Kasih Allah sudah menyertai kita semua 6 hari yang lepas. Oleh itu pagi hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita memulakan ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Kasih dan anugerah Tuhan sudah menyertai kami dan menikmati selama 6 hari yang lepas. Hari ini
kami datang menyembah Allah dengan penuh kerinduan dan sukacita. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Allah dengan menyanyikan lagu puji-pujian di dalam 92 angkat 1 sampai yang ketiga. Baik, untuk meneruskan ibadah kita, mari kita sama-sama menikmati pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur yang pertama. Saya bacakan dalam bahasa rumus. Demikian firman Tuhan. Iko sinangan dot otopot. O sinangna itulun dit amu memanau sidumpuk dot ulun dot araat. Omit amu mingkakat sidralan dit ulun dot kidusa. Omit amu megam sidumpuk dit ulun dot mangagauk. Inainga Osi yosido di pinanuhan do kinoringan. Omi pinanuhan dino piohon dom tau sodo padaw. Yosido dino yadno ko ipun do kazu itinanom sitimbang do babang. Tu kadung orikot no iko pangubaan amu mido-mido nga mangubano. Omi roun tau nga amu dumandihu. Om nunu no po ikaman tau acadino po. Topotong itulun dot araat okon ko yadino. Inay nga yad ko apol yosido tu otilip do barat. Sa papitulun dot aratino, amu katama mintoron sit pinonuhuan dot avantang. Omitulun do kisala ngaya dinoy, amu katama mintoron sit umpuk dit ulun dot abanal. Tu ilan do kinoringan, itralan dit ulun dot abanal dino. Topot ang itralan dot aratino, sit koton usonot rikoton. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita memuji di dalam nomor 20 angkat 1 sampai yang ketiga.
Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu kita memerlukan pengampunan daripada Dia. Oleh itu, saya mengajak kita di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan balas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami memohon Engkau mengasihani kami dan memberi pengampunan, anugerah pengampunan-Mu. Karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji di dalam lagu 61, rangkap 1 sampai yang ketiga. Tuhan
surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berdiri dan melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya, dan selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Teks khotbah kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7 di atas tajuk domba yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada suatu hari semua pemungut cukai dan orang yang berdosa datang mendengar Yesus. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Orang ini menyambut orang berdosa dan makan bersama mereka. Yesus pun mengatakan ibarat ini kepada mereka. Jika seorang antara kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan meninggalkan 99 ekor domba di padang, lalu pergi mencari domba yang hilang itu sehingga ditemukannya. Setelah dia menemukannya, dia memikul domba itu di atas bahunya. Tibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangga, lalu berkata, "Bergembiralah dengan aku, karena aku telah menemukan domba aku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu bahwa begitu jugalah kegembiraan di surga, karena seorang yang berdosa bertaubat lebih daripada kegembiraan ke atas 99 orang yang benar yang tidak perlu bertaubat." Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberi kami ruang dan kesempatan untuk mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Tuhan, ini kami siap untuk ditegur dan dibentuk oleh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang keempat, Yesus bertanya persoalan yang hampir sama kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berikut merupakan pertanyaan Yesus, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Yesus bertanya soalan ini karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Mengapakah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkelakuan sedemikian rupa? Pertama sekali, mari kita pahami sudut pandang mereka terlebih dahulu. Orang Farisi menganggap orang-orang berdosa itu. Orang-orang Farisi mengkategorikan orang-orang di zaman itu pada dua kategori, yaitu orang yang berdosa dan orang yang benar. Bagi orang Farisi, mereka hanya akan bergaul dan memandang orang yang mereka anggap sebagai orang benar, tapi tidak mahu melibatkan diri di dalam apapun mengenai orang-orang yang berdosa. Mereka tidak peduli. Mereka bahkan tidak mahu mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, karena menurut mereka orang berdosa tidak layak menerima firman Tuhan dan masuk kerajaan surga. Walau bagaimanapun Yesus mempunyai sudut pandang yang berbeza dengan mereka. Bagi Yesus, prioritinya terletak kepada orang yang berdosa. Orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakat, Yesus mau mencari yang hilang. Dan Yesus mau mencari orang yang berdosa, seperti saya dan saudara. Karena kumpulan ini lebih memerlukan pertolongan
jika dibandingkan dengan orang benar. Mereka akan lebih memerlukan berita baik berbanding orang yang sudah menerima berita baik. Apabila mengingat situasi masa kini, sangat menyedihkan apabila ada di kalangan pengikut Yesus yang berpikiran seperti orang Farisi, yaitu mereka tidak mahu melibatkan diri secara langsung dengan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakat. Pesannya ialah mereka yang hilang akan tetap hilang selamanya. Bukankah Yesus ingin mencari yang hilang? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya apabila ingin menerangkan sesuatu kepada murid-muridnya atau orang-orang ramai, Yesus akan menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan yang Yesus gunakan adalah sesuatu yang dekat dengan masyarakat, yang boleh dipahami oleh mereka seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan. Manakala di dalam teks kali ini Yesus menggunakan perumpamaan domba yang hilang, yang juga merupakan sesuatu yang tidak asing bagi pandangannya. Untuk pengetahuan kita, karena kita mungkin tidak mengetahui mengenai dengan domba, sebenarnya adalah kebiasaan jika domba terpisah daripada kelompoknya dan hilang, tidak ada hewan yang dapat menandingi domba di dalam soal ini. Mereka sangat mudah hilang, dan yang menariknya ialah apabila ia tersesat, domba tidak tahu bagaimana untuk kembali semula di dalam kawanannya. Jadi apa yang biasanya seekor domba hilang lakukan ialah ia akan mengembek untuk memanggil kawanan domba yang lain. Atau dalam arti kata lain, ia bertujuan untuk mengenal pasti lokasi kawanannya. Namun yang mengherankan ialah apabila ia mendengar alasan daripada kawanan domba itu tetap saja berlari ke arah yang berlawanan daripada suara kawanannya itu. Disebabkan oleh sifat anak domba itu, gembala sangat berhati-hati di dalam hal memperhatikan kawanan dombanya. Gembala akan mengira setiap domba yang sudah dikumpulkannya bagi memastikan tidak ada yang hilang, dan apabila gembala mendapati bahwa ada domba yang hilang, gembala tanpa membuang masa akan mencarinya dengan segera sebelum sesuatu yang harus terjadi kepada domba itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang berdosa adalah seperti domba yang hilang. Mereka tidak tahu bagaimana untuk pulang kepada kawanan domba yang lain tanpa bantuan gembala. Akhirnya banyak domba yang hilang mati akibat dimakan binatang buas karena gagal ditemui. Tetapi Yesus adalah gembala yang baik, akan berusaha mencari domba yang hilang, bahkan sanggup menyerahkan nyawanya
bagi domba itu untuk memastikan bahwa domba itu selamat. Dan setiap kali domba itu tersesat, Tuhan Yesus akan tetap mencari domba itu tanpa jemu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila domba itu ditemui, kegembiraan itu dirasakan bukan saja oleh Yesus, bahkan seluruh isi surga yang bergembira karena domba yang hilang telah ditemui. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Menurut Roma pasal 5 ayat 8, kita manusia yang berdosa yang telah hilang kemuliaan bergantung kepada kekuatan sendiri. Kita umpama domba yang tersesat, tidak mampu kembali kepada kawanan kita. Kita tidak mampu keluar daripada cengkaman dosa yang mencengkam kita. Kita adalah domba yang hilang di dalam kegelapan malam, tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi Yesus mencari kita sehingga menemui kita melalui pekabaran layanan para misioneri dari Jerman dan Australia. Syukur dan puji Tuhan. Kita selamat di dalam pangkuan Yesus. Tidak ada perasaan yang dapat dibandingkan dengan perasaan lega dan bersyukur jika kita ditemui dan diselamatkan setelah melalui saat-saat yang menakutkan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam berdosa mungkin tidak tahu bahwa orang yang berdosa Tuhan Yesus akan menemui kematian dan murka Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan sebaliknya. Dia mahu kita hidup bersama Dia selamanya. Karena itu Dia datang memberikan hidupnya supaya kita beroleh hidup. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan khotbah pada minggu ini, kita mengetahui bahwa sukacita adalah pertolongan daripada Tuhan. Kita mengetahui bahwa semua ini baik saja karena kita ada jaminan yang pasti bahwa Tuhan akan mengendalikan setiap perincian di dalam hidup kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya sudah ada pada waktunya. Oleh itu bersukacitalah karena Tuhan menolong kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah kita adalah domba yang hilang, tapi kita hidup karena atas pertolongan Tuhan. Demikianlah pengsian firman Tuhan untuk kali. Tuhan memberkati. Amin. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan dengan segala kebaikan dan juga berkat
yang sedang Kau curahkan ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami bersyukur dengan firman-Mu yang sudah kami dengar dan sudah kami terima. Berkatilah Tuhan supaya firman-Mu ini dapat kami terima di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami berbuah dalam kehidupan berdasarkan firman yang sudah kami dengar. Dan berkati juga Tuhan supaya firman-Mu yang sudah kami terima dapat meneguhkan iman dan kehidupan kami orang-orang percaya yang mempercayakan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa di surga, memohon supaya Engkau memberkati kami dengan iman yang teguh dan bertumbuh terlebih di saat pandemik ini. Sehingga kehidupan jemaat, kehidupan kami semakin dekat dan menyerupai di dalam kasih-Nya yang besar, Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi kesejahteraan negara kami Malaysia. Kiranya kuasa dan hikmat Tuhan menyertai semua peringkat kepimpinan negara kami Malaysia dan negeri kami di Sabah ini, sehingga terus membangun dalam aspek sosial, kebajikan, ekonomi, dan kedamaian, supaya terus makmur dan penuh damai. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kesejahteraan jemaat Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu, pemeliharaanmu, sukacita, pertumbuhan keluarga, ekonomi, kesehatan, kedamaian, dan kesatuan di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus terus terpelihara. Bapa di surga, kami seru semua doa kami kepada Allah pemberi dan pemelihara hidup kami. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dalam bentuk puji-pujian yang diambil daripada lagu 75 rangkap 1 sampai yang ketiga. Tuhan Yesus, oh tulung dinopogo, dikuasai ngaranda, jadi kepagasan, ondomo ingaran, di Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Don. Tuhan, kita sama di Kau.
dikasihi di dalam Tuhan, apa sahaja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Untuk itu, dimanapun kita berada, marilah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah. Dan persembahan tersebut haruslah dikembalikan kepada bendahari di jemaah masing-masing. Untuk itu, kita teruskan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, tetapi biarlah tubuh dan jiwa seluruh menghormatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dalam bentuk puji-pujian di dalam lagu berkat yang diambil di dalam lagu 95 angkat 2 sampai yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Allah, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama, dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatan. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain
yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.